Dimulai dari nama lengkap dulu. Nama lengkap dulu Opung Inong. Nama lengkap Opung Inong dan tanggal lahir. Baik, saya Shalom. Selamat malam dan buat kita semua dan juga ibu yang kami ucapkan terima kasih ibu-ibu dari Eka Dharma. Terima kasih. Dan juga bapak-bapak semuanya dan juga ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya. Saya sangat senang semua kita mendoakan saya hadir pada sore hari ini. Kita selama saya sampai 45 tahun berumah tangga, banyak suka duka saya terima. Terus yang lahir saya tanggal 14 April tahun 55. Oh, berarti bukan hari ini ya, sudah hari Senin yang lalu ulang tahun sebenarnya pernikahannya. Oke, 14 April. Lalu berapa bersaudara Opung Inong? Kalau saya 5 bersaudara, tapi seorang sudah tinggal saya, sudah pada mengaku sama Tuhan. Ya, Tuhan memberikan sukacita. Saya anak terakhir. Ya, sehat selalu ya, Opung Inong. Amin. Selanjutnya setelah itu ketemu sama Opung di mana? Ketemunya sama Opung Namo, dia pulang dari Kalimantan, saya itu berbeda, dan juga kami tetanggaan sama Opung Namo. Ya, tetangga ya. dan Jogja ya. Kebetulan ada mertua saya nomor 2 dan saya jadi mungkin mertua saya nomor 2 dijodohkan, dia bilang kamulah jadi paruh itu bukan gitu saya. Oh, langsung ya. Jadi saya bingung loh. Sedangkan anaknya di Kalimantan, gimana? Nah, saya nanya gimana sifat-sifatnya, terus abang itu bapak nomor 2 itu dia bilang gimana kamu lihat saya begitu juga anak saya. Tapi puji Tuhan, memang dua abang itu yang menjodohkan saya termasuk baik. Baik sekali dong, baik banget. Berarti ini sudah 45 tahun pernikahan ya? Pernikahannya 45 tahun ya? Pernikahan dengan Opung Inong ya. Saya yang selama 45 tahun saya ini anak yang saya lahirkan sendiri, juga ada anak dan juga ada anak saya baru 9 juta. Iya. Jadi itu anak saya. 7, total 7 ya. Opung Inong ya. 6 perempuan, 1 laki-laki. 6 perempuan, satu hanya 2 pernah si Hombi. Ini yang tadi saya bilang paling ganteng ya, ada saingannya. Karena semuanya baru, cantik-cantik ya. Yang penting paling ganteng baru kan. Oke. Opung Inong dulu di Medan, terus merantau ke Kalimantan. Saya terangkat ke Kalimantan tahun 80, kami berkati di Medan sebelah Januari tahun 80, dan di situ saya gimana ya nggak berteman, hanya 2 minggu aja jodoh kami. 2 minggu. Jadi Pak Suhomi waktu itu kan pesawatnya kan kita kan nggak ini, kami mampir di Jakarta, dia bilang toh kami mampir kita itu ya nggak ada abang-abang, ada ayo nonton yuk besok-besok. Jual mahal dulu dong ya. Jual mahal dulu. Masa ongkir ya, Kayaknya gimana ya, mau juga nggak enak orang kita
ini, tapi kata kakak saya, dia bilang, kamu itu walaupun itu dari S1 dari Indonesia, belum tentu kamu bisa dibawa ke Garuda. Karena kan dulu, dan juga tasnya Pak Siomi sampai sekarang saya simpan, corak warna merah. Bukti sejarah ya, lagi simpan namanya. Disitulah mungkin pertemuan kami, dan juga puji Tuhan kita doakan sampai hari kedua kami tetaplah dari semula. Dan juga saya selalu ditinggal, tapi walaupun saya ditinggal ada teman-teman yang bilang kamu selalu ditinggal, kamu gak khawatir gak? Enggak, kalau Pak Siomi udah saya pegang. Sudah nggak bisa pindah lain lagi ya. Jadi kita Seru ya mengenang masa-masa dulu. Seru ya fenomena bikin awal muda ya. Cerita zaman dulu ya. Susah senang bersama. Ya di usia 70 tahun ini apa nih yang apa nih kayak apa sih? Mau mengucap syukur banget sama Tuhan karena ada peristiwa-peristiwa penting yang apa nih lalui beberapa tahun kemarin ini. Kalau ini selalu saya bersyukur dan juga pada selalu operasi jantung daripada pakai ring. Mana ada baiknya. Tapi dokter itu baik, sangat baik dokternya. Dia bilang, ibu jangan takut. Kalau ibu sehat, dia bilang itu tanggung malah. Jadi, mungkin dokter ini lebih bikin saya semangat gitu loh. Ya udahlah dokter kalau gitu. Tapi karena pergi kami ke ulang tahun om, tempat ulang tahun om ini 10 apa kamu? 10 Maret. Jadi kamu juga bisa di mana. Ya udahlah kita sama-sama berdoa saya sehat kok. Saya kuatkan imannya karena kamu ini selalu udah sehat imannya, sehat iman. Jadi ya udahlah saya berdoa dan terus berdoa. Tapi waktu saya di Penang mau dioperasi ini baru saya ungkapkan nggak tahu Pak Siomi. Saya bilang sama anak nomor 3, dokter anak saya Faisal, dok, siapa tahu saya mati. Aku harus makan durian. Kan hobi bukan durian. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya siapa tahu orang mati nggak boleh makan durian. Hanya itu aja. berarti ya duriannya. Jadi terus kami makan durian ini. Ya udah. Tuhan, kalau ini yang saya makan ini obat saya kesehatan Tuhan atau orangnya Tuhan. Ternyata Tuhan mengabulkan doa saya. Tapi waktu saya pertama dicek masih 3 ini saya apa yang kesukaan penyumbatan. Sesudah dicek lagi sudah tidak gara-gara durian. Tapi waktu juga tetap saya berdoa, Tuhan tolong saya. Kalau memang ini yang bikin lagi sisimu, udah pasrah saya kan, karena ya gimana ya. Tapi saya bilang sama Pak Siomi, tapi nanti kalau aku di Penang, siapa yang mau saya lagi ini ke Balikpapan atau ke Medan? Saya bilang karena udah lebih dekat beda pasti sehat kata dia gitu. Tapi puji Tuhan selalu saya di Penang dilihat muka saya selalu bagus sekali muka saya. Setiap jalan saya kita berdoa, mungkin ibu sehat, ibu sehat itu selalu dibilang. Puji Tuhan lah terus tahun 2000 ya
2000 Pak Suhobi dia ke Jakarta, Helaku nomor 4 juga kena COVID. Nah, terus Pak Suhobi 2020 Pak Suhobi udah kena di sana. Loh, aku nggak kena kok? Udah saya baca, tiba-tiba aku kayak ini udah kena ini COVID. Nah, terus dia pergilah ke rumah sakit. Nah, terus saya telepon. Ngomong, aku sudah kena loh, saya bilang gitu. Kamu kok suka lebih kena? Iya, perasaan itu sudah kena. Nah, terus mau datang katanya ambulans semua bisa enggak? Kalau memang ambulans sebab saya bilang saya jalan kaki, masih mampu saya jalan kaki. Ternyata sama Helaku nomor 2 psikologi pergi merawat anak itu di Bali. Nah, datang Mona, ini minum kita nggak mau jalan ambulans, kayak apa itu? Nah, terus waktu itu Jessica udah kamu di rumah. Nanti kalau Desi saya bawa ini nanti dia kena. Ah, udahlah. Akhirnya datang lama si Dodi, udahlah. Saya kirim aja mobil dari kantor. Nah, barulah sekarang kami ketemu di rumah sakit Pertamina. Nah, terus saya bilang sama Pak Sombi, sudah tenang aja, kita nyanyi segitu. Pasti sembuh. Ternyata Pak Sombi sehat, saya yang drop sampai nggak bisa bangun. Jadi Pak Sombi 13 hari, saya 16 hari. Puji Tuhan sembuh. Dan juga yang merawat saya dan mata saya, Dr. Elis, ya kalau mungkin ada di sini Dr. Elis. Mungkin ada hadir Dr. Elisnya dan juga Amang. Ini Mauri, Dr. Mauri selalu saya dipantau. Nah, sesudah itu lagi tahun berapa saya 2022 terus saya mau buka pagar mau ngambil cucu saya yang ini kecil dari mobil, saya terpeleset, tapi bukan ibu-ibu saya pakai, karena selalu saya pakai sepatu yang tinggi ya, karena saya pendek. Jadi perasaan ibu teman-temanku saya pakai angkat di padahal yang lepes-lepes aja enggak. Akhirnya saya buka pagar mau ngangkat jasa sudah nggak apa-apa, mungkin ini terseleo. Akhirnya kayaknya patah, nggak bisa lagi saya angkat saja. Akhirnya dibawa saya ke Pertamina. Kalau ada ini dokter ini Pak Manaek, di belakang Pak Manaek, terima kasih namanya sama David udah ayah memangnya selalu saya bantu dengan pertolongan Tuhan, saya sehat sampai sekarang. Ya, puji Tuhan, itulah selalu perjalanan saya selama 45 tahun. Puji Tuhan. Terus sekarang harapan Opulino tahu ya, setelah 70 tahun ini apa nih harapannya? Ke depan. Harapan saya semogalah gimana dong? Yang paling kecil satu-satunya ditunjukkan Tuhan, jodohnya sepadan. Dan juga Boruku Sigiot, semoga Helaku orang semoga segera mendapat borongan. Itu harapan dari Ibu Simombi. Oh iya, Ada lagi? iya. Terus saya berdoa Helaku nomor 3 Faisal 70 sedang sekolah sekarang CCTV di Bandung mudah-mudahan doa kita tercapai jadi bintang. Doa dan harapan dari orang tua diiringi dengan doa juga dari semua yang hadir di sini. Kiranya Tuhan mendengarkannya dan kiranya boleh Dan juga saya doakan semua Helaku yang ada di Qatar, Paman yang Tobi, Tanda, Sibat juga